Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Sari, NIM 211166327, mahasiswa keperawatan Universitas Riau Program B 2021, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal dan sistem integumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal dan integumen. Baik, pertama kali ini kita akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Yang pertama kita lihat muskuloskeletal di sini terdiri dari dua kata, yaitu muskulus dan skeletal. Di mana muskulus artinya di sini otot dan skeletal artinya tulang. Di mana muskuloskeletal atau muskular adalah jaringan tubuh yang berhubungan dengan tulang atau otot. Baik, di sini ada sistem penggerakan otot digerakkan kita seperti tidur, duduk, berdiri. Di sini ada 4 poin atau 4 bagian yang saling berkaitan yang bisa menimbulkan kita sebagai pergerakan dari berpindah tempat. Pertama di sini ada sistem saraf, sistem tulang, sistem sendi, dan sistem otot. Kemudian di sini ada fungsi tulang dibagi beberapa bagian. Pertama sebagai formasi kerangka, kedua formasi sendi-sendi, dan juga sebagai perlengkapan otot, kemudian sebagai pengukit dan penyongkong berat badan. Kemudian ada proteksi, di mana di sini pelindung yang berkaitan dengan organ-organ vital. Contoh misalnya ada otak, organ-organ otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, kemudian paru-paru, jantung yang dilindungi oleh tulang toraks. Kemudian ada hemopoiesis, merupakan tempat pembentukan sel darah. Salah satunya adalah eritrosit. Kemudian ada imunologi sebagai imun. Kemudian ada juga tempat penyimpanan kalsium, di mana ada 97%. Di mana di sini untuk menyimpan cadangan mineral paling banyak. Kemudian ada beberapa fungsi khusus tulang. Pertama, sinus paranasalis, di mana menimbulkan nada pada suara. Contoh misalnya dari hidung. Kemudian ada email gigi, fungsinya sebagai memotong, menggigit, dan membilas makanan. Kemudian ada tulang ibu ringan, yaitu dia bisa mengkonduksi gelombang suara. Kita bisa mendengar gelombang suara karena adanya tulang-tulang pendengaran yang ada di sana, sehingga dihantarkan masuk ke bagian telinga yang mempresentasikan otak, sehingga kita bisa mendengarkan suara atau bunyi. Kemudian ada panggul wanita yang berfungsi untuk memudahkan proses partus atau persalinan pada wanita. Baiklah, kemudian ada beberapa faktor pertumbuhan pada tulang. Pertama ada herediter atau keturunan, kemudian asupan nutrisi juga ada faktor endokrin, ada hormon juga di sana berpengaruh. Salah satunya adalah hormon pertumbuhan. Kemudian ada faktor persarafan dan faktor mekanis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada tulang seperti osteoporosis. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ini adalah bagian dari tulang manusia dari mulai tengkorak sampai ujung kepala, dari ujung kaki.
Nah, di sini sistem skeletal sebanyak 206 tulang. Pembagiannya seperti ini: tengkorak, tiroid, vertebra, tulang rusuk atau tulang iga. Ini yang dilihat dari aksial skeletal. Ada tulang sternum. Kemudian di sini ada pembagiannya aksial, di mana di sini seperti ini ada tulang belakang, ada vertebra, kalsium, sacrum, lumbar, ada tulang iga, ada sejati, layang, dan di sini ada tulang dada, sternum, ada satu buah. Kemudian di sini ada appendicular skeletal, dibagi ada atau ini dibagi dari gerak pertama ekstremitas atas. Di sini ada tulang bahu, jumlahnya 64, ada ekstremitas bawah, jumlahnya 72. Nah, di bawah seperti ini, di ekstremitas atas ada scapula, humerus, radius, ulna, calvis, metapalpa, dan phalangus. Kemudian ada ekstremitas bawah atau kaki, ada femur, tibia, tarsal, metatarsal, phalangus, patella, tibia. Ada di bagian kaki ada tarsal, metatarsal, dan phalangus. Kalau patella ini ada di bagian dua buah. Kemudian secara garis besar fungsi tulang itu ada beberapa bagian. Pertama, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak, kemudian melakukan pergerakan, tentunya kombinasi lainnya seperti otot dan sendinya tadi, kemudian sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Kemudian di sini ada beberapa, yaitu tulang-tulang yang digabungkan pada persendian oleh ligamen, dan berdasarkan jenisnya di sini ada dua: jaringan kompak atau padat, di mana di sini ada pipi dan pipa. Sementara jaringan seperti spons ini ada berbentuk jala. Di sini ada tulang pipa, tulang pendek, tulang tengah, pipis, scapula, scarnium, sternum, dan tulang rusuk atau tulang iga. Jadi di sini ada dibagi dua, yaitu berbentuk padat atau spons. Di sini berdasarkan jenis jaringannya. Kemudian ada istilah periosteum, di mana membran vasikular yang melapis tulang banyak pembuluh darah. Kemudian ada cartilago atau tulang rawan. Pembagiannya kita lihat. Di sini ada 3 tulang rawan. Pertama, rawan hyaline, kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Kemudian rawan fibrosa pada membran dalam rongga dan cawan-cawan, atau di sini ada tulang panggul. Dan ada tulang rawan elastis seperti daun telinga dan epilogis dan faring. Jadi di sini ada 3 pembagian ada tulang. Dan di sini ada beberapa struktur tulang yang dibagi. Dan perhatikan gambar ini, kita masuk ke struktur tulang. Oke, paling ujung itu ada istilah namanya epiphysis, dan agak ke tengah itu ada metaphysis, dan bagian tengah tulang ini ada diaphysis, dan ini ada pembagiannya. Dan pembagian luar ke dalam di sini ada di sini ada periosteum, terdapat pembuluh darah tadi. Kemudian masuk ada compact bone di sini. Kemudian masuk lagi ada bone marrow. Di sini ada rib marrow juga, yang di dalam juga ada yelmo. Dan bagian dalam ini ada endosperm. Kemudian di sini ada sel-sel penyusun tulang. Pertama, osteoblas, di mana di sini menghasilkan jaringan acrorespastophus. Kemudian di sini ada osteocyte, di mana sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Dan yang terakhir ada istilah osteoklas, di mana di sini fungsinya untuk tulang kalsium fosfat tadi terlepas ke dalam darah.
ada beberapa kelainan tulang lordosis atau tulang belakang vertebral. Gambaran seperti ini, dia bentuknya ke arah belakang dan tulangnya agak ke depan. Kemudian ada scoliosis berbentuk huruf S atau ke samping. Terakhir ada kyphosis, yaitu tulangnya seperti bengkok ke arah belakang. Kalau tulang belakang ini bisa disebabkan karena faktor kebiasaan juga bisa, seperti posisi duduk yang mempengaruhi kelainan tulang, atau aktivitas sehari-hari seperti bekerja berat, mengangkat sesuatu yang berat melalui punggung, sehingga lama-kelamaan akan berubah bentuk tulang punggung tersebut. Kemudian di sini ada gangguan artritis di mana masuk sendi. Ini berhubungan dengan antara tulang dan sendi, di mana ada rasa nyeri di antara hubungan tulang satu dengan tulang satu. Biasanya di sini terdapat pembengkakan atau inflamasi antara sendi-sendi hubungan tulang satu dengan tulang yang satu. Misalnya di bagian jari tangan. Di sini ada osteoporosis. Saya rasa ini tidak asing lagi dengan istilah osteoporosis, di mana di sini adalah pengeroposan tulang. Kenapa? Karena di sini adalah asupan susunan tulang mengalami penurunan, khususnya bagian kalsium, karena semakin menua komposisi tulang akan semakin mudah atau lemah. Nah, ini contohnya adalah tulang normal, di mana di sini lebih padat daripada di bawahnya adalah tulang osteoporosis. Terlihat rendah. Nah, di sini yang normal dan di sini ada osteoporosis. Nah, di sini yang normal dan di sebelahnya ada rongga-rongga pada osteoporosis, sehingga rentan sekali keropos atau pada tulang pasien-pasien pada lansia. Kemudian di sini ada bagian kedua, alat gerak aktif atau otot. Nah, otot terdiri dari sistem otot itu tersendiri. Ada otot, fascia, dan tendon. Tendon itu yang melapisi pada otot yang menempel pada tulang. Fungsi pada otot di sini adalah gerakan volunter dan sebagai pembesar pada tulang. Otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. Kemudian ada otot khusus, yaitu ada jenis-jenis otot nanti akan dijelaskan. Kemudian otot itu adalah bagian tubuh yang terdapat melakukan pergerakan sendiri. Nah, di sini akan kontraksi, ada relaksasi, di mana kontraksi membesar, berotot memendek, relaksasi mengecil, lunak, memanjang. Kontraksi misalkan seperti kita sedang melakukan aktivitas olahraga, seperti olahragawan, seperti sampai olahragawan yang berotot. Kemudian kondisi istirahat akan berelaksasi atau mengecil, lunak, atau memanjang. Di sini fungsi otot ada 4: menghasilkan pergerakan, penyokong posisi badan postur, menyokong jaringan lembut, mengatur regulasi suhu badan. Nah, di sini ada jenis-jenis otot, yaitu polos, duri, dan jantung. Kita bahas satu-satu. Pertama, polos, di mana teman-teman ingat kalau otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia, tidak bisa dikendalikan. Contohnya otot pada saluran usus, saluran pernapasan, dan saluran kencing atau perkemihan. Kita tidak bisa mengendalikan saluran pernapasan. Contoh misal ada faring, laring, paru, kemudian itu kita di luar kesadaran kita. Nah, ini adalah otot, gambaran dari otot polos. Nah, kemudian otot luri. Nah, di mana di sini otot luri berbeda dari otot polos. Kalau otot polos tadi di luar kesadaran, kalau luri itu dikendalikan di bawah perintah otak, di mana kita bisa mengendalikannya. Contohnya misalkan gerakannya seperti gerakan ekstremitas tangan, kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita sesuai kehendak kita. Berbeda halnya dengan terkait otot polos yang kita jelaskan tadi, seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan yang tidak bisa kita kendalikan.
Nah, ini gambaran adalah gambaran otot duri yang bergaris-garis. Nah, kemudian terakhir ada otot jantung. Sesuai namanya, dia ada di organ jantung. Sama seperti otot polos, dia tidak bisa dikendalikan, artinya tidak bisa dikendalikan secara sadar. Contoh, kita tidak bisa mengendalikan jantung seperti bergerak atau berhenti, karena jika otot jantung bekerja itu secara otomatis. Dan ini adalah gambaran otot jantung. Ada nukleinya di bagian-bagian sel otot jantung. Nah, di sini ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot bergaris, otot polos, sphincter seperti yang saya jelaskan pada gambar-gambar sebelumnya. Nah, kemudian di sini masuk ke fascia. Seperti yang saya sampaikan, fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Nah, fungsinya mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, dan memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Baik, kemudian di sini ada tendon, adalah pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastis. Fungsinya untuk memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Oke, kita masuk ke bagian sendi. Di sini ada secara garis besar ada 3, sinartis, amfisitoris, dan diartoris, di mana mati, kaku, dan gerak. Kalau mati tidak dapat digerakkan, kaku digerakkan terbatas, dan tidak bisa digerakkan secara. Kemudian sendi gerak yang pertama tadi ada 3 jenis, di mana di sini saya sebutkan sebagian saja. Ada sendi peluru, ada di bahu dan lengan atas antara panggul dan paha. Engsel ada siku, lutut. Sendi putar ada di tulang leher, kemudian sendi geser di sendi pada tulang belakang, kemudian sendi plana pada ibu jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Sari, NIM 211166327 dari S1 Keperawatan Universitas. Di sini akan menjelaskan tentang tegumen. Pertama ada kulit, kedua rambut, ketiga kuku, keempat kelenjar minyak dan keringat, kemudian yang terakhir reseptor. Pertama, sistem integumen. Ada sistem integumen disebut kulit. Ini merupakan bagian paling luar pembatas yang memisahkan satu pembeda antara bagian satu dengan. Terdiri dari 2 lapisan, lapisan dermis dan lapisan dermis dalam dan. Fungsinya di sini ada 4. Pertama, proteksi, absorpsi, atau yang ketiga menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Kemudian fungsi ekstensi. Berikutnya merupakan gambar dari kulit. Yang paling atas di mana di sini ada epidermis, yang di tengah ada dermis, kemudian paling bawah subcutaneous layer. Epidermis atau bagian kulit paling atas, di mana di sini ada beberapa lapisan sel-sel yang gepeng, yang mati, di mana di sini tidak berinti. Protoplasma telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, kemudian terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Lapisan ini terdiri dari beberapa sel. Pertama, stratum basal, spinosum, granulosum, lodisum, dan corneum. Di mana normalnya sel pada lapisan ini akan terus mengalami regenerasi setiap 2,5 bulan. Epidermis tidak disuplai pembuluh darah secara langsung, makanan dan oksigen melalui difusi dan jaringan pembuluh darah di lapisan dermis. Selanjutnya ada dermis, di mana di sini adalah lapisan tengah kulit, di mana lapisan dermis adalah jaringan ikat yang mengandung banyak serabut elastis yang lentur dan serabut kolagen yang kuat serta banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Di sini ada 3 jaringan, kolagen, serat elastis, dan otot dan saraf.
mendapat suplai darah dan saraf lapis di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Kemudian selanjutnya ada rambut. Dapat dilihat di gambar samping merupakan bagian-bagian dari rambut, di mana di sini ada cuticula cortec, medula, kulit kepala, kelenjar lemak, otot muda, dan lain-lain. Rambut sendiri diproduksi oleh follicle rambus. Siklus pertumbuhannya ada 3. Fase anagen atau pertumbuhan dari 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Yang kedua, fase telagen atau istirahat. Di sini ada beberapa bulan. Kemudian ada kotagen, di mana ini adalah fase kedua fase. Berikutnya ada bagian kuku. Terlihat jelas dari anatomi kuku. Bagian-bagiannya di sini juga ada beberapa pengertiannya. Seperti yang pertama, naroot, akar kuku, di mana di bagian kuku yang terbenam dalam kulit sari. Nail plate, badan kuku bagian terbuka di atas jaringan lunak kulit atau ujung jari. Nail groove, alur kuku, di mana di sini ada kuku yang agak mencungkung. Epinocium, kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Dan yang terakhir, hyponychium, kulit yang ditutupi bagian kuku bekas. Yang terakhir yaitu kelenjar keringat, di mana kelenjar yang memproduksikan ini ada 2 jenis, yaitu ekrin dan apokrin. Ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Fungsinya di sini ada 3. Mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, kemudian membuang racun dari tubuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang sistem muskuloskeletal dan sistem integumen. Apabila terdapat kesalahan kata maupun sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.